Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersaogo di channel ini. Usai Pak Prabowo melantik Babe Haikal sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dia mengungkapkan kalimat yang sangat kontroversial, di mana dia mengatakan semua orang mau menjual apapun harus ada sertifikat halalnya. Aneh-aneh saja ya Babe Haikal ini. Nah, kita mau dengar dulu pernyataannya, setelah itu kita akan memberikan komentar kita terkait dengan statement yang disampaikan oleh Babe Haikal. Mari kita simak video berikut ini. Semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu undang-undang itu. Jadi gimana ya, mesti begitu ya. Terus yang dimaksud dengan produk yang saya bilang tadi itu semua yang berbentuk makanan, minuman. Bentar, kalau makanan tuh hotel, ada makanan nggak di dalamnya? Restoran, kafe, nah itu wajib bersertifikat halal. Minuman juga, dan ketiga obat juga, kemudian kosmetik juga, kemudian semua yang termasuk, bahkan fashion ya, barang guna semua, dan sembelihan juga, jangan lupa sembelihan dan semua barang-barang olahan. Pokoknya nanti mudah-mudahan ke depan yang masuk ke badan kita, yang menempel di badan kita, semuanya insya Allah akan kita upayakan. Ya, itulah video yang disampaikan oleh Babe Haikal ya, di mana dia menyampaikan bahwa semua yang diperjualbelikan harus bersertifikat halal. Entahkah itu makanan, minuman, semua yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus bersertifikat halal. Ya, kita mau lihat apa reaksi dari Pak Mahfud MD terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Babe Haikal. Nah, dia katakan begini ya, penjelasan pemerintah tentang sertifikasi ini salah. Masa semua yang dijual belikan harus pakai sertifikat halal? Bagaimana kalau membeli kambing, ayam, laptop, buku, dan lain-lain? Apakah semuanya harus bersertifikat halal? Kalau seperti itu jadinya beragama di negeri ini terasa sulit sekali, itu kata Pak Mahfud MD. Tak semua yang haram dimakan itu tak boleh diniagakan. Jadi itu yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, bahwa penjelasan pemerintah tersebut ini salah ya, tidak sesuai dengan apa yang diatur sebelumnya di dalam undang-undang kita tentunya. Dan itu sebabnya Pak Mahfud MD sendiri sebagai seorang profesor juga ahli hukum ya, mantan Menko Polhukam juga, yang menyampaikan bahwa itu pernyataan yang salah yang disampaikan oleh Babe Haikal. Memang teman-teman, Pak Babe Haikal ini ya, kalau kita dengarkan beberapa videonya, dulu dia pernah membuat statement bahwa dia tidak akan menjadi bagian dari pemerintah, dia akan tetap menjadi oposisi siapapun presidennya. Dan ternyata pada waktu dia ditawarkan, dia malah menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo. Dan dia sudah dilantik menjadi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Sehingga kalau kita menemukan statement-statementnya Babe Haikal, kita nggak boleh mempercayai semua, karena semua yang disampaikan ini hanya asal bunyi saja. Ya, saya sebut asal bunyi karena pada waktu dia menyampaikan dia tidak mau bergabung dan maunya sebagai oposisi, nyatanya dia sekarang bergabung di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Nah, penasaran kali pernyataannya? Kita mau dengar dulu ya. Beredar video viral, dikatanya saya mendukung koalisi Mukelo jauh dekat Goraop. Sampai mati oposisi, sampai mati. Siapapun presidennya. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya sampaikan, Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Itu yang saya pesan kemarin pada wartawan, jangan suka mengutip berita hoaks atau potong-potong. Kan itu potongan. Ya itulah sebabnya. Jadi jangan suka potong-potong, jangan suka mengambil kesimpulan gitu ya. Dengarkan semuanya gitu ya. Kita yang seperti saya katakan tadi, yang saya bilang, kita ini beroposisi terhadap kejahatan, terhadap kesewenang-wenangan, terhadap keserakahan. Itu yang dimaksud. Itu kepotong, itu hilang itu. Beredar video viral, dikatanya saya mendukung koalisi Mukelo jauh dekat Goraop. Sampai mati oposisi, sampai mati. Siapa? Nah, dia katakan sampai mati oposisi ya. Coba ya. Pun presidennya, Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya sampaikan, Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Itu yang saya Ya, jadi Babe Haikal menyampaikan secara langsung ya, kalau seandainya Pak Prabowo pada waktu dilantik
detik itu juga saya akan sampaikan bahwa saya akan jadi oposisi selama-lamanya. Dan ternyata sekarang malah menjadi bagian dari pemerintahan. Memang lidah tak bertulang ya, selalu saja berubah ya. Ya namanya juga jabatan dan juga punya posisi, apalagi pejabat pasti banyak untungnya ya. Apalagi posisinya sebagai menteri, ya pasti akan diambil lah. Nah teman-teman, jadi kontroversi Babe Haikal Hasan, dulu janji oposisi sampai mati, kini malah bergabung kekuasaan. Seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa beliau itu diberikan posisi sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH. Jadi apa pesan kita untuk Pak Babe Haikal? Pak Babe Haikal, seandainya Anda tidak bergabung di dalam kepemerintahan Pak Presiden Prabowo sekarang ini, mestinya statement kontroversi Anda yang merencanakan untuk membuat setiap apa yang diproduksi di Indonesia bersertifikat halal itu tidak menjadi beban bagi banyak masyarakat. Bagaimana dengan kalau kita mau makan, minum, mau beli sesuatu, apakah semua itu harus pakai sertifikasi halal? Kan tidak. Kita jadi susah hidup di Indonesia ini ya. Kita jadi susah karena apa? Semua yang nggak terlalu penting diatur. Tujuannya apa? Supaya kita nggak tercemarkah? Supaya kita nggak berdosa karena memakan makanan yang tidak halal? Ya tentu tidak, itu kan tergantung kita. Nah, saya mau kasih tahu satu ayat Alkitab kepada Anda mengenai apa yang menajiskan. Sebetulnya apa yang haram, apa yang tidak boleh. Apakah yang haram itu yang masuk ke dalam mulut? Atau sebaliknya? Kita baca satu ayat Alkitab. Matius 15 ayat 17, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari dalam hati, itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Jadi yang menajiskan, yang tidak berkenan itu bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar dari dalam hati. Pak Babe Haikal, Anda harusnya membuat program yang logis, yang membangun bukan hanya untuk satu kelompok aja, tapi untuk semua masyarakat. Itu saja, kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Tuhan berkati, shalom.